Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Sayyidah Alia, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Manajemen Dakwah kelas 1C. Saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah Sejarah Peradaban Islam tentang Islam pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sebelum ke materi, saya ucapkan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayah dan karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas sejarah peradaban Islam dengan tepat waktu. Tidak lupa sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tak lupa pada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabiatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin. Terima kasih juga saya sampaikan kepada dosen pengampu Bapak Herman Estos IMAG atas bimbingan dan arahannya. Baiklah, untuk materi pertama, kebijaksanaan politik Ali bin Abi Thalib. Menurut Tabani yang dikutip oleh Salabi, setelah Ali dibaiat menjadi khalifah, ia mengeluarkan dua kebijaksanaan politik yang sangat radikal, yaitu 1. Memecat kepala daerah angkatan Utsman dan menggantikan dengan gubernur baru. 2. Mengambil kembali tanah yang dibagi-bagikan Utsman kepada famili-familinya dan kaum kerabatnya tanpa jalan yang sah. Menanggapi kebijakan yang dilakukan oleh tersebut, ada yang berpendapat bahwa kebijaksanaan Ali itu terlalu radikal dan kurang persuasif, sehingga menimbulkan perlawanan politik dari gubernur, khususnya gubernur Syriah atau Bani Umayyah yang tidak mau tunduk kepada Khalifah Ali. Terbukti ia menolak kehadiran gubernur yang baru diangkat Ali. Selain pemberontakan yang dilakukan oleh Bani Umayyah yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, pemberontakan lain pun terjadi, yang mana hal ini memicu terjadinya peperangan yang dinamakan Perang Jamal. Perang ini dipimpin oleh Sayyidah Aisyah. Selanjutnya, Perang Jamal. Perang Jamal, pertempuran ini merupakan perang pertama yang terjadi pada masa pemerintah Khalifah Ali bin Abi Thalib dan menjadi bagian dari perang saudara Islam pertama. Perang Jamal terjadi karena perbedaan pendapat terkait penyelesaian kasus pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Selain itu, perang ini juga disebabkan oleh fitnah terselubung yang dilancarkan oleh para provokator. Dinamakan Perang Jamal atau Perang Unta karena dalam pertempuran ini Aisyah bertempur dengan menunggang unta. Selama masa pemerintahannya, Ali menghadapi sebagai pergolakan, tidak ada sedikit pun dalam pemerintahannya yang dikatakan stabil. Beliau yakin bahwa pemberontakan yang terjadi karena keteledoran mereka. Di antaranya pemberontakan yang dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan keluarga Utsman sendiri dengan alasan 1. Ali harus bertanggung jawab atas terbunuhnya Khalifah Utsman. 2. Wilayah Islam telah meluas dan timbul komunitas-komunitas Islam di daerah baru. Oleh karena itu, hak untuk menentukan pengisian jabatan tidak lagi merupakan hak pemimpin yang berada di Madinah saja. Selain itu, Ali tidak juga memperlihatkan sikap yang pasti untuk menegakkan hukum syariat Islam terhadap para pembunuh Utsman, sehingga Siti Aisyah bergabung dengan Tolhah dan Zubair menggerakkan kabilah-kabilah Arab untuk menuntut balas atas kematian Utsman. Setelah mempunyai kekuatan yang besar, Aisyah dan pasukannya memutuskan menyerang pasukan Ali di Kufah.
Ali sebenarnya ingin menghindari peperangan dan mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak. Pada akhirnya, memperoleh kemenangan pada perang Jamal adalah pasukan Ali, karena pasukan Ali lebih berpengalaman dibanding pasukan Aisyah. Walaupun pasukan Aisyah mengalami kekalahan, Aisyah tetap dihormati oleh Ali dan pengikutnya sebagai Ummul Mukminin. Bahkan setelah pertempuran usai, Khalifah Ali mendirikan perkemahan khusus untuk Aisyah, dan keesokan harinya Aisyah dipersilakan pulang kembali ke Madinah yang dikawal oleh saudaranya sendiri, Muhammad bin Abi Bakar. Selain terjadi perang Jamal, pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib terjadi pula perang Siffin. Perang Siffin adalah pertempuran yang terjadi antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah I, pendiri Bani Umayyah. Penyebab konflik perang Siffin adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak Mesir. Perang Siffin terjadi karena Muawiyah I menolak membaiat Ali yang dituding gagal menemukan pembunuh Utsman. Hal ini bisa dilihat dari situasi kota Damaskus pada saat itu. Mereka menggantung jubah Utsman yang berlumuran darah bersama potongan jari janda almarhum di mimbar masjid, sehingga hal itu menjadi tontonan bagi rombongan yang berkunjung. Dengan adanya peristiwa tersebut, pihak umum bertanggung jawab atas pembunuhan Utsman. Setelah sengketa tersebut selesai, maka pihak Ali mendirikan garis pertahanan di dataran Siffin, dan Khalifah Ali masih berharap mencapai penyelesaian dengan cara damai. Tetapi pihak Muawiyah menolak untuk mengangkat baiat Ali dan sebaliknya menuntut Ali mengangkat baiat terhadap dirinya. Maka bulan Safar 37 Hijriah atau 685 Masehi terjadilah perang Siffin dengan kekuatan 95.000 orang dari pihak Ali dan 85.000 orang dari pihak Muawiyah. Sejarah mencatat korban yang tewas dalam perang ini 35.000 orang dari pihak Ali dan 45.000 orang dari pihak Muawiyah. Peperangan ini diakhiri dengan tahkim atau arbitras. Akan tetapi hal itu tidak dapat menyelesaikan masalah, bahkan menyebabkan terpecahnya umat Islam menjadi 3 golongan. Di antara ketiga golongan itu adalah golongan Ali, pengikut Muawiyah, dan Khawarij, orang-orang yang keluar dari golongan Ali. Akibatnya, di ujung pemerintahan Ali, umat Islam terpecah menjadi 3 kekuatan politik. Sekian, terima kasih dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian semua. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya, karena kesalahan hanya milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.